SBS Radio. Nah, sekali lagi, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Sebagaimana biasa, tidak ada gading yang tak retak, oleh karenanya kami selalu menantikan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda. Dan Anda dapat mengirimkan saran atau kritikan itu ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau kontak langsung kami di 0294303135 dan nomor lainnya yaitu 0399492208. Nah, rupanya semua tamu kami untuk siang hari ini yang baru yang kami undang sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang, Dr. Paul Thomas, Bapak John Cheung Holdaway, Bapak William Young, dan juga Ibu Santi Whiteside. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Ibu Sri. Terima kasih. Nah, untuk siang hari ini memang saya ingin membahas tentang pengunduran diri dari Premier Victoria Daniel Andrews itu. Nah, sebelumnya saya akan bertanya ini. Namun demikian, karena ini waktu kita sangat sempit, jadi mohon untuk jawaban atau penjelasan singkat dan padat supaya dapat banyak yang dapat kita cover itu. Apakah pengunduran ini merupakan suatu hal yang mengejutkan bagi ibu dan bapak-bapak? Mungkin Bu Santi. Iya, saya sangat terkejut sekali semalam itu bahwa Daniel Andrews mengundurkan diri ya. Dan saya juga dengar banyak sekali pro kontranya mengenai hal-hal yang menyebabkan banyak masalah, dan saya sendiri mengalami itu dengan kata masalah kesehatan mental sewaktu lockdown juga, dan masalah-masalah itu yang Dan Andrew juga kadang-kadang tidak transparan dalam segala hal yang dilakukan, begitu Ibu Sri. Ya, Gitu. terima kasih. Ya, perlu saya tambahkan bahwa Bu Santi Whiteside dari Mental Health Victoria. Nah, mungkin Dr. Paul Thomas dari Universitas Deakin. Jadi Pak Paul, kalau Pak Paul sendiri bagaimana menanggapinya itu? Ya, boleh dikatakan terkejut karena saya kira dia sudah berjanji akan terus sebagai Menteri Utama sampai akhir. Maaf, tenggorokan saya sedikit sakit. Sampai pemilu yang mendatang. Tetapi kalau kita meninjau 2-3 tahun belakang ini, dia memang mengalami banyak kesulitan dan tekanannya cukup keras ya. Apalagi dengan keputusan untuk tidak melanjutkan pesta olahraga persemakmuran. Dia dikritik dari beberapa segi, dan saya kira kelihatannya sudah mulai lelah ya dengan usahanya untuk mengendalikan negara bagian ini. Untuk mempertahankan kedudukannya ya. Karena tadi Pak Paul sudah mengatakan yaitu banyak gencar kritikan tersebut. Tapi kalau kita ingat pada masa COVID yang selama 3 tahun itu ibaratnya, itu setiap hari beliau memberikan penjelasannya. Nah, itu juga bukan merupakan hal yang ringan kan, Pak John? Ya, saya rasa saya sih selalu terkejut kalau ada pemunduran seperti ini, tapi ya tidak terlalu terkejut karena memang setiap politisi, ketua politisi yang ingin undurkan diri sesudah sebuah pemilihan, dia pasti mengatakan, oh saya akan bertahan sampai
masa berikutnya, tapi ya harus ada waktu untuk oper bola kan. Jadi ya dan memang dia sudah cukup lama, sudah 9 tahun lebih kan. Iya, iya. Dan saya rasa mungkin masa COVID itu bisa dihitung 2 atau 3 kali, apalagi dia setiap hari konferensi pers. Harus Jadi tampil. ya, Iya. Iya. Saya rasa mungkin bisa Dimengerti. bisa kita Iya. dimengerti. Ya, walau bagaimanapun juga, amin, sekuat apapun ibaratnya itu, tapi kalau tekanan itu selalu datang menggempur, akhirnya orang itu akan runtuh pula kan itu. Nah, Itu dia. saya lupa memperkenalkan Pak John, bahwa Pak John Cheung Holdaway adalah seorang musisi, walaupun tadinya seorang ekonom itu. Nah, saya akan mengalih ke Pak William Young. Bapak William Young sebagai pelaku bisnis ini. Jadi sebagai pelaku bisnis, Pak William, bagaimana melihat pengunduran diri Daniel Andrews itu? Ya, Bu Sri. Ya, pertanyaan pertama, ya kaget, tapi tidak terlalu kaget. Saya lihat impact-nya tidak terlalu banyak untuk bisnisnya kan, itu dia running. Kemudian Ya, kan bagaimana Bapak? Sorry, ini Halo? apa Kedengeran sambungannya suaranya? sambungannya agak problematik ini. Ya, mohon diulangi Ya, oke. Bapak. Ya, sebagai ini saya lihat sih kaget karena mendadak ya, tidak ada hints dari, karena seperti Pak Paul bilang, dia sudah komit untuk ikut the next elections, tapi juga tidak terlalu kaget karena melihat isu ya, pertama dari COVID, ya, lalu kesehatan dia juga, dia pernah patah di punggung belakangnya, lalu tahun lalu ada 2 kasus corruption skandal ya. Tapi saya setuju dengan Pak Paul. Saya rasa yang terakhir itu tentang Commonwealth Games yang di-cancel, di mana dia diserang internally di Labour Party. Dia berdebat cukup keras dengan Prime Minister Albanese, dan juga diserang juga dari opposition, pihak luar. ya. Dan juga dia diserang dari lembaga-lembaga olahraga baik internasional maupun regional, bahkan lokal. Jadi dari beberapa arah dia diserang kan, dari internal, eksternal, juga dari atas bawah kan, dari internasional maupun regional. Jadi ya jika saya seperti dia juga saya angkat tangan. Menyerahkan kekuasaan ibaratnya begitu. Ya. Namun demikian Bapak memang seperti Bapak dan Ibu Santi katakan tadi, bahwa banyak masalah ya. Mana yang tidak ada masalah kan ibaratnya begitu, dimanapun juga kalau kita kalau harus mengendalikan seperti negara bagian Victoria yang cukup besar, dan Victoria pun itu kan merupakan juga negara bagian yang katakanlah besar itu, selain daripada Sydney atau New South Wales misalnya. Namun kalau kita lihat selama ini itu apa yang terjadi di Victoria itu bagaimana menurut penilaian Pak John? Ya, menurut saya sih isu pertama yang akan nongol untuk masyarakat Victoria, bahkan sampai Australia, tentang Daniel Andrews pastilah masa COVID dan perilakuannya pada saat tersebut. Ya, menurut saya sih ya, kalau kita bandingkan Victoria atau Australia dengan negara-negara lain di dunia ini pada masa COVID kan tingkat kematiannya sangat jauh di bawah negara-negara lain. Dan memang kita juga sebentar, maaf Pak John. Maksud saya selama ini itu ya, kalau tadi kita sudah membicarakan kan banyak sekali kesalahan-kesalahannya atau masalah yang dihadapi oleh negara bagian ini. Tapi kalau kita lihat secara umum itu, situasi di negara bagian ini itu bagaimana? Katakanlah kalau dibandingkan dengan negara bagian lain misalnya, kalau mau membandingkan.
Silakan. Iya, menurut saya sih ya cukup baik selama 9 tahun ini, dan kalau dilihat dari pemilihan negara bagian Victoria yang terakhir ini, setelah masa COVID, setelah dia dikritisi di media-media, mayoritas dia malah membesar. Jadi kelihatannya rakyat Victoria, bukan kelihatannya, terbukti rakyat Victoria mendukung dia dan pemerintahnya, walaupun pasti ada kesalahan dan ada tantangan, ya, dan saya juga mendukung. Saya rasa walaupun saya tidak ada hubungan dengan Partai Buruh, memang masanya sangat susah sekali, dan memang informasi yang ada pada saat mulainya pandemi terbatas, ya, saya menilai cukup baik. Ya, terima kasih. Jadi saya tidak melihat yang saya masukkan, saya tidak menilai hanya dari sudut COVID, tapi secara umum perjalanannya untuk negara bagian ini itu bagaimana, Bu Santi? Perjalanannya selama ini memang ya, Dan Andrew itu selain ada kesalahan-kesalahannya, tapi banyak juga hal-hal yang baik dari dia gitu ya, karena Dan Andrew itu sangat aktif, dan juga pembangunan di Victoria itu sangat maju sekali gitu loh, gitu. Dan membuat infrastruktur di Australia bagus gitu. Cuma sayang sekali gitu, umpamanya kalau yang tentang penyalahgunaan dana Commonwealth Game itu juga, dan tentang pajak gitu ya, yang terlalu tinggi di bagian Australia. Itu biasa. Ya, terima kasih. Nah, Pak Paul, jadi apa yang Pak Paul inginkan ini ya dengan adanya perubahan pimpinan ini, apa yang Pak Paul inginkan? Jadi ini pertimbangannya adalah apa yang sedang dilaksanakan saat ini atau yang sudah dicapai sampai dengan saat ini oleh pemerintahan, katakanlah oleh premier yang lama, dan apa yang diinginkan untuk kedepannya, Pak Paul, silakan. Maksudnya dengan peralihan kekuasaan dengan menteri utama baru, itu maksudnya ya. Saya kira dengan mempertimbangkan yang sudah dicapai. Ya. Harus diakui bahwa prestasi Daniel Andrews sebagai menteri utama di Victoria cukup besar ya, khususnya dari segi prasarana. Karena ada banyak menteri utama di negara bagian lain mau mulai proyeknya sebesar yang ada di Victoria, tapi sulit untuk mengendalikan untuk proyeknya. Maju. Untuk maju. Nah, itu masalahnya untuk menteri utama baru dan Jacinta Allen. Kami hanya ada satu menteri utama perempuan dulu, yaitu John Connor. Jadi dia akan ada pendekatan saya kira jauh berbeda dari Daniel Andrews. Dan kami belum tahu kalau bisa ada kesinambungan antara gaya Dan Andrews dan gaya baru Jacinta Allen. Kalau tidak, nanti proyek yang belum diselesaikan bisa diganggu ya. Ada banyak musuh politik dan utangnya besar sekali. Jadi tantangan untuk Jacinta Allen besar sekali juga. Pada umumnya saya kira Daniel Andrews akan diterima sebagai menteri utama sangat penting dalam sejarah Victoria, karena proyek prasarana itu akan menonjol sebagai prestasinya yang luar biasa. Ya, itu saja mengingatkan saya pada nyanyian itu, nyanyian dari Indonesia yang artinya benar-benar benci namun cinta.
Tidak rindu. Iya, alah, Bapak, ya apalah namanya itu ya, itu. Jadi kita bencinya setengah mati memang. Oh, ini dia begitu, dia begini dan sebagainya. Tapi kalau dilihat prestasinya memang kita harus mengakui juga bahwa itu merupakan satu langkah yang besar. Nah, sekarang Pak William yang mengatakan benci tapi rindu itu tadi. Jadi untuk sebagai orang bisnis itu bagaimana? Jadi apa yang Bapak inginkan misalkan dari kepemimpinan yang baru? Memang kepemimpinan itu tidak akan sama, tetapi kebijakan yang diambil itu bagaimana? Kan begitu yang diharapkan. Oke, menjawab pertama tadi ya, saya rasa dari sisi bisnis kita sudah lewatin pandemi COVID kan, itu sudah cukup saya rasa tantangan untuk para pembisnis ya. Jadi untuk depannya saya rasa tidak lebih berat lagi. Kita sudah lewatin ya the valley yang paling terendah kan. Saya rasa depannya lebih baik. Kalau boleh saya tambahkan lagi, sebenarnya Daniel Andrew itu versinya Ahok di Australia. Dia keras, dia jujur. Jadi kalau skandal korupsi juga sudah dijawab kan, sudah tidak ada kelanjutannya. Saya yakin dia bersih. Dia versinya Ahok, versi Australia. Tapi dia kurang pandai untuk lobby politik. Dia hanya pandai, dia cuma rajin kerja, komitmen dari bangun untuk infrastruktur seperti Ahok. Cuman lobby politiknya kurang. Itu yang saya rasa kenapa dia diserang dari kiri, kanan, atas, bawah. Itu aja. Bu Santi? Oh, kalau di multicultural itu bagus ya selama Andrew gitu. Dan saya juga beberapa kali menghadiri acara-acara multicultural yang diadakan dengan organisasi seperti itu, dan seperti multicultural night gitu ya. Jadi ya bukannya benci gitu, tapi maksudnya we appreciate. Itu tadi bergurau. Ya, itu tadi bergurau, Bu. Iya. Nah, jadi ini kesimpulan saya, apapun ya pilihan Bapak atau keyakinan Bapak Ibu, artinya apakah saya tidak menanyakan apakah Bapak Ibu ini partai buruh atau partai liberal atau partai apapun juga, tapi seolah ada pengakuan bahwa memang beliau adalah salah satu politisi, katakanlah politisi andal begitu. Nah, saya tertarik dengan apa yang Pak William katakan tadi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Mengapa Bapak mengatakan semuanya akan baik-baik saja? Karena kalau menurut ini ya keluhan-keluhan orang kan, waduh, dengan adanya proyek infrastruktur yang maha besar itu, masif itu, kita banyak hutang. Kita Victoria terbelit hutang misalnya. Banyak para pembisnis atau bisnis itu yang meninggalkan Victoria karena pajak dan sebagainya. Silakan. Saya? Ya. Oh, saya. Kan Bapak yang pembisnis. Oke. Saya lihat ada utang memang ya. Cuman prasarana itu kan sebenarnya itu kebutuhan untuk bisnis itu sendiri. Infrastruktur itu dibangun untuk bisnis ya. Jadi hutang yang untuk pembangunan infrastruktur itu sebenarnya investment ya untuk ke depan dan dipakai dari pajak. Saya belum melihat bahwa ada perubahan pajak untuk Victoria Business dengan adanya kenaikan hutang itu. Saya nggak lihat ke sana. Saya melihat keuntungannya. Saya lebih banyak lihat benefitnya dari infrastruktur yang dibangun. Ya, Bapak karena Bapak yang pelaku bisnis, jadi saya mengatakan iya begitu ya. Satu lagi, jadi Bu. Silakan. Ya. Kalau dari kita dari ekonomi kita ngerti ya, di saat krisis atau di saat kesulitan itu memang harus pemerintah harus keluarkan proyek-proyek supaya mengalir uang. Supaya ekonomi bergerak. Putar uang itu ya. Jadi yang dilakukan Daniel itu sudah benar. Dia harus spend. Government harus spend supaya the flow of the money in the community
itu cukup banyak. Kalau enggak, jika semuanya orang ngerem, termasuk government ngerem, itu semakin krisis kitanya. Ya, oke. Jadi kesimpulannya ini Bapak-bapak dan Bu Santi juga ini optimis lah walaupun mungkin terjadi perubahan atau mungkin terjadi juga perubahan kepemimpinan. Nah, saya masih berbicara dengan Ibu Santi Whiteside, Bapak William Young, Bapak Dr. Paul Thomas dan juga Bapak John Cheung Holdaway tentang pengunduran diri Premier Victoria. Nah, jadi selain daripada bisnis itu, apakah ada hal-hal lain, Pak Paul, yang Pak Paul inginkan untuk dilaksanakan atau untuk diterapkan di Victoria misalkan nantinya? Wah, kalau kita lihat luar dari tantangan prasarana dan semacam itu, harus dipikirkan juga tentang apa warisan dari segi program sosial, ya, khususnya di kesehatan dan juga dengan suku bangsa asli. Nah, sudah ada kemajuan cukup besar dengan treaty traktiat, ya, dengan suku bangsa asli di Victoria. Karena kita ada pertanyaan yang besar yang akan ada referendum, ya, sebentar lagi, ada banyak yang tidak sadar bahwa dari sudah ada banyak kemajuan pada tingkat negara bagian, dan Victoria salah satu pemimpin dari segi hubungan antara masyarakat umum dan suku bangsa asli. Selain itu juga dari segi kesehatan ada beberapa kemajuan. Kemajuan, tapi pemimpin juru rawat yang mengakui bahwa konsultasi dengan Daniel Andrews sangat produktif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, dan karena itu saya kira ada prestasi di beberapa bidang lain juga. Ya, Bu Santi sendiri dari mental health. Jadi ini jawabannya ringkas ya Bu ya. Jadi apakah ada kemajuan di bidang tersebut selama ini itu, dan apa yang diharapkan dari nanti Premier yang baru? Untuk kemajuan prosesnya mungkin ada banyak yang berkurang ya Ibu ya, karena banyak sekali korban-korban yang kena mental health kemarin itu. Jadi memang kita dibuka program untuk untuk psikolog atau layanan psikologi. Iya. Nah, itu juga ada kemajuan juga gitu. Cuma mungkin ada yang sedikit berkurang juga gitu. Jadi we cannot complain. Gitu. Jadi memang ya. Silakan. Ya, memang kalau kita berbicara tentang kesehatan, terutamanya yang berhubungan dengan NDIS, itu juga masih perlu ditingkatkan, kan, bukan saja di Victoria tapi di seluruh Australia itu. Nah, Pak John, sebagai seniman itu, ini selama ini bagaimana itu? Dan apa yang pula yang diharapkan dari Premier yang baru nantinya? Ya, kita bisa mengatakan bahwa kota Melbourne, negara bagian Victoria dan khususnya kota Melbourne ada salah satu pusat budaya di Australia. Semua orang tahu kalau mau dengerin musik hadir di Melbourne, dan dukungannya dan sektor seni sangat terbantai oleh masa COVID. Tidak ada musisi tidak bisa pentas, dan kalaupun mereka pentas hadirinnya dibatasi, dan apalagi sekarang dengan krisis biaya hidup, kemampuan orang untuk bayar untuk tiket susah. Berkurang. Tapi bantuan dari pemerintah Daniel Andrews cukup bagus dan meningkat dan terus meningkat.
dan mungkin perlu diklarifikasi bahwa saya sendiri sebagai individu dan organisasi saya pernah menerima pendanaan oleh pemerintah. Jadi mungkin itu dapat dipertimbangkan oleh para pendengar. Tapi ya, saya sangat berterima kasih untuk bantuannya, dan saya juga banyak karya-karya saya bergerak di bidang multicultural seperti Bu Santi katakan tadi, dan bantuannya bukan hanya untuk musik tapi musik dan budaya arts and culture, tapi juga budaya multicultural itu didukungnya. Menurut saya itu sangat penting dan ya patut diingat dan diteruskan untuk premier yang akan datang. Premier berikutnya. Ya, sebetulnya saya masih ingin banyak sekali bertanya, tapi rupanya waktu sudah habis. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Santi Whiteside, Bapak William Young, Dr. Paul Thomas, dan Bapak John Cheung Holdaway. Dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih.